Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbudiman dimanapun Anda kalian, bahwasanya kita selaku warga negara Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya 4 filsafat. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Undang-Undang 45. Kalau 4 falsafah ini sudah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, maka rasa nasionalis kita, cinta kita terhadap NKRI ini selalu tumbuh. Artinya aturan yang sudah berlaku dan ditetapkan oleh para pejuang, para pendahulu, itu tidak boleh dinodai sedikit. Kita tahu bersama, tidak mudah para pahlawan pejuang Indonesia ini membangun secara mati-matian bagaimana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus berdiri di tanah pertiwi tercinta ini, Indonesia. Falsafah 4 ini melandaskan bagaimana kita bisa melakukan sebuah hal atau tindakan yang memang secara normatif diatur oleh undang-undang. Dan kita tahu bersama, ubtul watan minal iman, cinta negara itu sebagian dari iman. Kalau kita merasa orang Indonesia bangga dengan keindonesiaannya, yang toleransi dengan budaya, terus juga tenggang rasa dengan tetangganya, empati, peduli, terus kita tetap mempertahankan adat istiadat kita. Artinya kita adalah bagian dari orang-orang yang mencintai Indonesia seutuhnya. Jelas, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ini ada tata dan aturan main yang tidak bisa disembarangin orang, karena bagaimanapun juga negara kita adalah negara hukum, negara yang berdaulat, negara yang bertoleransi, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlambangkan Garuda. Ini menandakan bahwasanya Indonesia itu beragam, kaya dengan segala sesuatu yang ada di Nusantara. Dan kita tahu bersama, selaku kita warga Indonesia yang baik, taat terhadap peraturan, ketetapan undang-undang, jelas ritualisasi kehidupan sehari-hari kita harus aplikasikan, harus kita jalankan. Tidak bisa berbenturan dengan hukum, tidak bisa semena-menanya, tidak bisa kita berjalan di kaki sendiri kita tanpa asas dasar landasan yang mencuat pada 4 falsafah tersebut. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, ad-dunya lahun walaibun wajinatul hayat. Dunia ini tempat senda gurau, tempat orang-orang asik bermain. Padahal nanti kita akan kembali ke liang lahat. Entah persediaan apa yang sudah kita siapkan untuk menuju liang lahat tersebut. Kalau kita terjebak dengan persoalan dunia yang porak-poranda ini, banyak daya tipu muslihat, maka jelas kita tidak akan terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Summa na'udzubillah min dzalik. Kita tahu di dalam kehidupan selalu mengambil yang namanya prinsip tentang keadilan. Adil itu artinya wad'u syai'in illa bimahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Kalau kalian punya peci, dipakainya di kepala, jangan ditaruh di dengkul. Berarti kalian tidak adil, atau disebut orang yang zalim. Ya, kalau kita punya anggota keluarga, ada anak 4, dia pendidikannya beda. Yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Bagaimana kita memberikan rasa adil kepada anggota keluarga kita ini? Salah satunya adalah ketika mereka berangkat sekolah, berangkat aktivitas secara berbarengan, itu pun bekalnya berbeda-beda. Yang kuliah kita kasih uang 20.000, katakanlah. Yang SMA kita kasih uang 15.000, yang SMP kita kasih uang 10.000, yang SD kita kasih uang 5.000. Nah, adil dalam konsep manusia itu tidak seperti itu. Pengennya rata. Yang kuliah, yang SMP, yang SMA, yang SD, semuanya rata. Kalau orang tua, ayah dan ibu memberikan 20-20, 10-10, enggak seperti itu. Tapi Islam mengatur kepada kita dalam tatanan sosial, berkeluarga, bermasyarakat. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsi, kadarnya masing-masing. Awas, jangan disalahartikan tentang adil. Dengan berbedanya pembagian atau pendapatan dari masing-masing anggota keluarga yang masih duduk di bangku sekolah, dengan jumlah, dengan umur, dengan kebutuhan, kita sesuaikan. Itu udah kita lakukan yang namanya adil terhadap anggota keluarga. Saudara-saudaraku yang berbudiman, dimanapun Anda berada, tentang keadilan, ini orang sangat jauh sekali untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena sering berbenturan atau berbentrok dengan situasi dan kondisi yang ada. Entah karena nafsunya, entah karena kelalaiannya, entah karena lupa, entah karena apa dan sebagainya. Kalau orang tidak melakukan sebuah keadilan, saya yakin di dalam kehidupannya, di dalam dirinya akan selalu resah. Dia akan selalu was-was. Dia merasa dirinya selalu dihantui dengan keadaan. Entah apa itu problematikanya. Oleh sebab itu, saya menyarankan, saya mengajak terutama pada diri saya pribadi dan umumnya kepada kalian. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita jalankan 4 falsafah. Negara yang sudah tertuang, sudah tergariskan, dan tidak bisa dibantahkan. Ini harus benar-benar sampai kapanpun ada dan tidak boleh hilang. Lalu, saya juga mengajak kepada diri saya pribadi, umumnya kepada kalian. Bersikap adillah kalian kepada siapapun. Kepada keluarga, pada tetangga, bahkan kepada binatang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Karena hanya orang-orang adillah yang tahu di mana dia harus bersikap sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, orang yang selalu berprinsip tentang keadilan, dia akan dikayakan dirinya, hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang tidak pakai prinsip tentang keadilan, membenturkan lawan dengan kawan, membenturkan saudara satu dengan saudara yang lain, mencari kambing hitam, tidak mau disalahkan, tidak mau direpotkan, paling berkuasa, paling punya jabatan, tapi mereka lupa tentang interaksi sosial.
sejauh mana prinsip tentang keadilan itu telah dijalankan dan tidak melanggar hukum atau toredor dari falsafah 4 yang tadi ini. Saudaraku yang berbudiman, dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, karena kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau, taman bermain, ada orang jujur, ada orang licik, ada orang sabar, ada orang penyayang, ada orang pembenci, ada orang rakus, ada orang munafik, ada orang yang pura-pura buta, ada orang yang menutup telinganya karena ketakutan. Ini tidak boleh terjadi. Kita berbicara sesuai hak dan kapasitas kita. Bila hak walau kana maron, katakan walau itu pahit. Saudaraku yang berbahagia, hari ini Al-Fakir, saya pribadi, karena di bulan Sya'ban, Rajab dan Ramadan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah perilaku, pikiran, tindakan, dan kealpaan yang saya perbuat. Saya yakin semua manusia yang hidup di muka bumi ini punya nilai positif, punya nilai lebih di mata Tuhan. Dan tidak ada manusia yang jelek secara berturut-turut. Tidak ada manusia yang cacat dalam hal tindak perilaku seutuhnya. Jika ada kesalahan, kita maafkan. Yang sudah dimaafkan harus mohon pengampunan. Oleh sebab itu, introspeksi dan koreksi adalah jalan saya pribadi. Hilaf adalah makanan saya setiap hari-hari. Karena segala sesuatu yang saya lakukan hanya sebatas nalar, hanya sebatas pengetahuan yang tidak tertata atau tidak terreferensikan. Dan mohon maaf sekali lagi, semoga di Ramadan yang akan datang kita dapat menjalankan tuntunan ibadah puasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jangan lupa, karena di samping saya ada iklan sponsor, kalian bukan diminum ya, tapi ini untuk motor, pakai MPX 2. Terima kasih, mumpung lagi promo.